Malam, Halo Dok. Dan, Sehat, malam Dok. Dan, sehat. Ya Badan, ya Badan. Alhamdulillah. Oh, lagi masih siang ya di sana ya, Dok? Kenapa? Siang apa siang apa sore? Iya, masih Adem tak, Dok? siang. Oke. Oh iya, ya eh, ademnya itu relatif ya. Kadang-kadang -2, kadang-kadang 3 gitu. Ya wes keteteran nek aku, Dok. Gak popo, itu anu mleb koyo koyo anu lho, kayak mlebu kulkas lho Dan. Lah iya, minus loh. Baik, Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Waalaikumsalam. sejahtera semuanya. Mm-mm. Selamat malam, teman-teman. Dokter Rio. Hari ini saya pengen kupas tentang nyeri, Dok. Nyeri dan efek placebo. Gitu, Dok. Gimana sih Kenapa? yang terjadi gitu kan terkait dengan nyeri? Kadang kan gini, Dok, kalau orang kesandung jelas nyeri itu kok langsung sih dicekel kok Hmm. kaki gitu kan. Terus Hmm. kalau misalnya nih orang patah hati gitu ya. Kan sebenarnya mungkin patah hati itu kan asumsi yang ada di otak gitu kan, Dok, tapi kok rasanya tuh Hmm. kadang kayak kesilet-silet gitu loh, Dok. Di dada itu rasanya kayak kesayat-sayat gitu. Oh, konan apa jenenge lebay kok niki, Oh, Dan. lebay. Loh, ngono, Dok. Sampai sesek gitu kan rasanya. Padahal kan patah hati gitu kan. Tapi kok ya sampai sesek. Ya, itu tuh gimana, Dok? Mau nggak, Dok? Silahkan. Ya wes, oke, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera, selamat malam di sana. Di sini masih siang. Oke, yang namanya nyeri itu kan. Sebetulnya yang nyeri itu adalah eh, rasa ya, apa namanya, persepsi ya, persepsi di otak gitu ya. Yang namanya nyeri itu adalah persepsi di otak. Yang merupakan rasa yang tidak nyaman gitu ya, nyeri gitu, merupakan rasa yang tidak nyaman. Nah, pada umumnya pada umumnya nyeri itu adalah persepsi dari otak apabila ada salah satu bagian tubuh atau jaringan yang mengalami kerusakan gitu ya, itu akan menimbulkan persepsi nyeri di otak. Jadi yang namanya nyeri itu adalah persepsi gitu ya. Persepsi di otak yang dihantarkan oleh gitu ya, oleh sistem saraf yang memang mem- atau jalur-jalur nyeri saraf itu ya. Nah, nyeri itu memerlukan reseptor gitu ya, reseptor di jaringan gitu ya. Di jaringan tubuh kita ini semua ada reseptornya, reseptor nyeri gitu ya, nyeri di kulit, di daging, di otot, di permukaan tulang apa atau apa namanya, permukaan tulang, di tulangnya gitu. Tapi tidak semua, sorry, mau jatuh ini. Tapi tidak semua jaringan itu punya reseptor nyeri gitu ya. Tidak semua jaringan. Tidak semua jaringan itu punya reseptor nyeri. Misalnya, jaringan otak ya. Jaringan otak. Jadi organ otak kita itu tidak punya reseptor nyeri. Tidak ada di situ reseptor nyeri di eh, di di jaringan otak kita itu ya. Tuh. Nah, itu. Nah, apalagi yang tidak punya reseptor nyeri. Kuku dan rambut itu tidak ada gitu ya. Kuku jadi rambutmu dipotong-potong ya tidak sakit. Kukunya dipotong ya tidak sakit. Kecuali kedagingan pas motong Ya, kuku ya itu ya. Ya, cocok. kalau kedagingan motong kuku ya sakit gitu. Tapi pada dasarnya kuku itu tidak mempunyai reseptor nyeri. Jadi reseptor nyeri itu apabila apa namanya, apabila dia terangsang atau terstimulus itu ya, dia akan memberikan rasa nyeri. Nah, stimulus nyeri itu macam-macam gitu ya. Stimulus nyeri itu macam-macam. Itu kalau kalau di apa, kalau pas pelajaran di dunia bedah saraf atau saraf itu, pelajaran nyeri itu termasuk pelajaran yang bulat gitu ya. Kenapa nyeri itu bisa muncul itu termasuk pelajaran yang bulat. Tapi ya, sekali lagi
Nyeri itu pada akhirnya adalah merupakan persepsi di otak. Dari misalkan reseptor di mana di semua jaringan di tubuh kita dihantarkan kalau di bawah itu melalui tulang belakang ya, sumsum tulang belakang yang melalui yang namanya traktus spinotalamicus. Jadi memang dari spinal, dari apa namanya, dari tulang belakang langsung ke talamus ya. Jadi yang namanya traktus spinotalamicus itu yang menghantarkan atau jaras nyeri di sumsum tulang belakang ya, di spinal ya. Di medula spinalis, dari medula spinalis terus kemudian ke medula oblongata langsung masuk terus harus lari ke yang namanya talamus. Tapi sekali lagi yang namanya persepsi nyeri itu sama dengan yang lain. Pusat nyeri di otak di mana loh ya? Sama itu pertanyaannya kalau memori disimpan di mana? Itu pertanyaannya sama. Jadi kalau ditanya di mana pusat nyeri di otak itu ya. Ya memang talamus adalah eh, bagian atau organ bagian jaringan yang paling bertanggung jawab mempersepsikan rasa nyeri di otak gitu. Tetapi nyeri di otak sendiri juga diakibatkan dipengaruhi atau sirkuitnya itu berhubungan dengan emosi, dengan memori gitu ya. Memori itu bisa gitu. Jadi ada orang nyeri itu nyeri memori sebetulnya enggak ada. Misalnya salah satu contohnya nyeri memori itu adalah pada pantom lim gitu ya. Jadi ini pada Perang Dunia Pertama itu kan ada banyak orang yang tangannya diamputasi, kakinya diamputasi gitu ya. Pada perang saudara di Amerika itu ya, perang saudara di Amerika itu kebanyak laporan itu di situ. Kakinya diamputasi, tangannya diamputasi. Nah, di tangan yang sudah tidak ada itu dia merasa nyeri gitu. Ini tangannya ini udah nggak ada ini. Dia merasa nyeri, itu namanya phantom limb. Nah, itu yang merupakan bahwa yang namanya nyeri itu ada dalam memori kita itu. Emosi gitu ya. Emosi itu ya seperti yang Mbok ngomong tadi itu loh ya. Kamu jatuh cinta terus patah hati sakit itu. Emang bener itu ya. Tapi itu melibatkan emosi. Tidak ada reseptor nyeri yang terangsang di situ itu tidak ada gitu ya. Jadi tidak ada bagian tapi terus kemudian badan sakit semua gitu ya. Badan sakit semua makan nggak mau gitu ya. Itu salah dewe saja nih itu. Salah dewe gitu ya. Loh ya. Lah yang golek perkara gitu ya, golek perkara gitu. Golek penyakit itu. Itu yang disebut sebagai nyeri tadi. Nah, nyeri. Jadi nyeri itu adalah persepsi. Sekali lagi ya, nyeri itu adalah persepsi. Sehingga yang namanya nyeri itu pasti melibatkan subjektivitas. Pasti itu. Karena itu adalah persepsi atau yang dirasakan oleh seseorang. Nyeri gitu. Jadi karena yang namanya subjektif itu gampang-gampang sulit untuk diukur gitu ya. Misalnya gini, bahwa nyeri melibatkan neurotransmitter tertentu gitu ya. Terus kemudian bradikinin segala macam itu dia. Tapi kalau seandainya kadar bradikinin misalnya dalam serum atau dalam jaringan itu pada seseorang dan orang lain bisa menghasilkan level nyeri yang berbeda gitu ya. Berbeda. Maka dari itu kalau dokter itu tanya, "Pak, Bu, kalau nyeri itu 0 sampai 10 itu Ibu nyerinya di berapa?" Gitu ya, gitu ya. Itu dalam rangka mengevaluasi, mengukur ya, nyeri melibatkan subjektivitas nih pasiennya gitu. Kalau skala 0 sampai 10, nyerinya Ibu itu di angka berapa gitu. Nah, tentu saja subjektif, ada orang yang lebay ini 9 dok, padahal ya biasa-biasa saja gitu ya. Ada yang orang harusnya nyeri banget tapi dia ya 4-5 loh gitu ya. Tetapi karena memang ini subjektif ya nggak apa-apa itu.
menurut ibu ini kalau 0 sampai 10 dia itu di angka 9 gitu ya. Itu adalah, nah sebetulnya itu tidak penting sekali bagi dokter itu ya. Maksudnya itu sebetulnya kalau di apa namanya eh, nyeri itu terus kemudian di eh, apa namanya eh, dikuantitasi gitu ya, kuantitatif itu benar apa enggak itu enggak penting bagi dokter. Yang penting adalah kalau sekarang 9 gitu ya, terus kemudian besok Mhm. ditanya lagi pasiennya, Bu, 0 sampai 10 berapa? 8. Berarti tetap ada penurunan gitu ya. Hmm. Memang subjektif itu, memang subjektif, tetapi orang yang sama dengan ukuran yang sama, pertanyaan yang sama, dia menjawab kemarin 9, sekarang 8. Berarti ada penurunan nyeri gitu ya. Hmm. Itu yang namanya skala nyeri gitu, skala nyeri. Nah, karena nyeri itu berhubungan dengan tadi memori, emosi gitu ya. Maka nyeri itu ya memang betul-betul sangat subjektif gitu, subjektif gitu. Nah, sehingga urusannya sama placebomu tadi itu gitu. Jadi sebetulnya efek placebo itu adalah yang disebut placebo. Placebo itu eh, khasiat loh ya itu. Khasiat yang dirasakan oleh pasien karena obat yang kosong nggak jani itu, gitu ya. Kosong gitu. Sebetulnya ini adalah pada tataran penelitian riset itu membandingkan itu ya. Hmm. Apa betul sebuah obat itu memberikan manfaat itu loh ya itu. Itu yang namanya nah, obat itu memberikan manfaat, yang satu itu obat dengan bahan aktif, yang satu obat dengan bahan aktif yang tidak ada, alias kosong gitu ya. Nah, ternyata sekitar 20 sampai 22% ya. 20 sampai 22% orang-orang itu merasakan manfaat atau efek placebo itu, efek placebo. Nah, placebo ini tak tentu saja placebo itu tentu ada batasan-batasannya. Wah kan kalau kamu sakit nyeri kanker gitu ya nggak bakalan lah hilang dengan placebo gitu ya. Tetapi sekali lagi ya diingat, itu ada dalam proses penelitian atau meneliti obat ya. Hmm. Tidak bisa obat itu diberikan terus kemudian kita mengharapkan efek placebo. Iku dokter gendeng nek ngono iku ya gitu. Ndak boleh gitu ya. Tidak boleh gitu. Kita memberikan obat kosong dengan berharap ada efek placebo. Itu ngawur gitu. Nah, tapi efek placebo itu tadi, efek placebo yang pertama. Kenapa efek placebo itu terjadi tadi? Bahwa yang namanya di otak kita, yang namanya nyeri itu adalah berhubungan dengan memori, berhubungan dengan emosi. Maka persepsi nyeri pada seseorang bisa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi emosi dan kondisi memori. Tuh Hmm. ya. Misalnya kamu sakit gigi, terus ingat ini sebentar lagi malah ditagih sama apa namanya debt collector, kamu makin sakit nyerinya gitu. Ya, makin sakit nyerinya karena yang namanya emosi yang tidak stabil atau yang ketakutan atau yang gelisah itu menurunkan nilai ambang nyeri gitu ya. Dari Hmm. nilai ambang, kalau seseorang itu nyeri itu terangsang itu apa namanya di level sekian gitu ya. Hmm. Gelisah atau ketakutan itu bisa menurunkan nilai ambang nyeri. Sekian sudah bisa memberikan rasa nyeri gitu. Nah, itu yang pertama adalah tadi itu ya. Jadi makanya yang namanya efek placebo itu adalah karena aktivitas-aktivitas di otak kita, neurotransmitter dan hormonal di otak kita yang berubah bisa memberikan perubahan persepsi nyeri gitu ya. Tapi ya jangan harap nyeri itu hilang gara-gara efek placebo, nggak ada gitu. Kalau menurun ya gitu ya.
Jadi kamu teralihkan. nggak mungkin misalnya, iya ini, sebentar ini, apa namanya, obat biusnya tak ganti air. Mudah-mudahan ada efek placebonya, terus pasiennya apa namanya, dioperasi. Itu nggak Yuk, boleh gitu ya. Oh sakit itu Pak. nggak mungkin gitu, tetap sakit gitu ya. Jadi yang namanya, bahwa yang namanya, eh, apa namanya, eh, kondisi-kondisi psikologis ya dalam hal ini adalah perubahan hormonal dan neurotransmitter di otak itu bisa mengakibatkan perubahan persepsi nyeri gitu ya. Hmm. Jadi efek placebo itu adalah efek manfaat gitu, manfaat. Bisa nggak efek placebo itu malah meningkatkan rasa nyeri? Ya iya bisa memang gitu ya. Diberi obat dia makin merasa nyeri. Efek obat kosong misalnya Hmm. gitu ya. Misalkan dia waktu dikasih obat itu curiga sama yang ngasih gitu. Makin sakit Hmm. dia gitu ya. Hmm. Makin sakit karena yang namanya nyeri itu adalah persepsi. Tapi sekali lagi ya, nyeri itu adalah indikator, sign, tanda bagi dokter untuk melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres, gitu Hmm. ya, di dalam tubuh seseorang. Gitu. Nah, ketidakberesan itu yang perlu dicari, gitu ya. Jadi dokter tidak boleh melihat yang namanya nyeri itu sebagai satu-satunya indikator untuk mengevaluasi seseorang itu sudah membaik atau sudah sembuh. Tidak boleh. Hmm. Ya, karena yang namanya nyeri itu adalah gejala. Ya, gejala itu ya. Gejala. Dokter itu untuk mendiagnosa dan mengevaluasi hasil diagnosanya, yang diperiksa itu ada dua, betul iya gejala, tapi yang lebih penting adalah tanda, sign, Hmm. gitu ya. Ya, sign, tanda. Jadi gejala itu adalah yang dirasakan oleh pasien, tanda itu adalah hal-hal objektif yang bisa dilihat oleh dokter, gitu. Hmm. Ya, gitu. Misalkan sesak napas, gitu ya. Ya. Sesak napas. Sesak napas itu pasiennya mengeluh, iya sekarang sudah berkurang gitu ya. Sesak nafasnya sudah berkurang. Tapi kalau kemudian dari blood gas analisa kita masih melihat, loh dia ini masih dosis respiratory gitu ya. Hmm. Jadi kita lebih percaya sama yang namanya Jelek. data objektif bahwa dia belum bagus. Makanya yang namanya orang misalnya nafasnya membaik. Loh, sekarang itu loh kamu bilang nafasnya membaik itu loh ukurannya apa itu. Ya, ayo kamu tarik nafas itu. Loh, ukurannya apa kalau kita melihat misalnya penetrasi oksigen di jaringan membaik gitu. Hmm. Ya, itu adalah yang namanya dirasakan karena ada perubahan gitu ya. Perubahan neurotransmitter dan hormonal di otaknya. Yang pertama. Yang kedua, kebetulan gitu. Loh kebetulan Hmm. itu misalnya itu kamu batuk terus makan klepon, batukmu itu selesai gitu. Loh itu kan bukan karena Oh. kleponnya gitu. Iya, tapi bayangkan saja orang batuk terus dikasih tahu orang, nih tak kasih obat gitu ya. Tak kasih jamu gitu. Sembuh gitu. Loh, ya seperti kamu tadi. Kamu batuk terus makan klepon, batukmu hilang. Iya, ya belum tentu Gimana? karena kleponnya gitu ya. Atau belum tentu karena apa namanya bikang, kamu makan bikang terus kemudian apa namanya sembuh gitu ya. Itu adalah ukuran-ukuran yang dilakukan. Nah, yang pertama karena perubahan perubahan hormonal tadi. Yang kedua karena kebetulan itu ya. Hmm. Kebetulan memang kebetulan. Jadi yang namanya 20 sampai 22% tadi bisa karena itu memang
memang ada perubahan hormonal di otaknya, bisa karena betulan, yang ketiga karena tersugesti gitu. Tersugesti. Misalnya yang memberikan itu adalah mbahmu gitu ya. Kamu percaya banget lah sama mbahmu gitu ya. Itu sugesti. Nah, itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa keluar karena yang apa namanya yang mengakibatkan placebo effect. Tapi placebo effect itu tidak boleh digunakan. Kenapa? Lu nggak ada bahan aktifnya kok kamu kasihkan, nggak boleh. Hanya saja kalau ada orang misalnya minum bir ini ya, terus nyerinya hilang gitu, nyerinya hilang, ya itu most likely kemungkinan besar itu adalah placebo effect gitu ya. Ya gitu kalau kalau minum birnya sak gentong gitu terus dia sampai mabuk teler sampai akhirnya sakitnya hilang, ya itu karena kesadarannya menurun bukan karena apa-apa gitu ya. Jadi itu tadi nyeri dan efek placebo, bahwa efek placebo bisa mengurangi nyeri. Iya, itu sudah terbukti gitu ya. Tetapi ya nyerinya itu ya tidak lantas hilang gitu. Ya tidak ada lah itu ya. Ya sama aja lah kamu hipnoanmu itu kan gara-gara efek placebo sakjane gitu ya. Loh iyalah orang kamu sugesti kok gitu ya. Bahwa itu bisa menurunkan atau nyelimurno sakit, iya itu. Tapi itu tidak menyembuhkan penyakit itu loh ya. Nggak ada lah yang namanya orang apa namanya. Kalau kamu nggak percaya, kumpulin pasien-pasienmu yang diabetes, coba pakai hipnoterapi kalau gula darahnya bisa mudun ya nggak iso gitu ya. Jadi hipnoan itu bisa kamu lakukan kalau masalah persepsi pada hal-hal yang namanya subjektif itu. Kalau objektif gak bisa wes gak percaya wes golek ono lah yang namanya apa namanya orang dengan gagal ginjal ya URCR-nya tinggi. Kok coba kamu hipnoterapi gitu. Bisa enggak itu yang namanya urium dan kreatininya turun gitu ya. Itu yang namanya itu ya. Nah, sama dengan itu napas-napasan, meditasi yo. Meditasi kok tersinggung, semedi itu ya, semedi. Sekarang semedi itu ya. Ya semedi itu. Apa bedanya semedi sama meditasi? Meditasi adalah semedi yang dengan fafifu was-was gitu ya, ditambah gitu ya. Wah, koyo kayak apa namanya ilmiah gitu ya. Padahal semedi gitu ya. Nah, itu ya semedi itu ya. Nah, itu yang merupakan penjelasan sederhana sih itu. Tetapi ya sekali lagi kesederhanaan itu seringkali tidak mau diterima karena ya tadi berhubungan dengan keyakinan. Keyakinan itu mau didebang dengan sederhana itu enggak banyak orang yang enggak mau. Sekarang itu sampai sekarang dan itu bukan hanya kamu dokter yang ikut yang namanya persatuan hipnoterapi ku akeh dan gitu. Lo akeh itu banyak gitu. Lo menurutku bermanfaat enggak? Kalau ditanya bermanfaat, lu bermanfaat, Rek. Ya Itu menunjang, Dok. Menunjang. Bukan, itu memutar roda ekonomi tak kasih tahu. Kalau menunjang enggak lah dan itu. Ya kan menunjang pemasukan, Dok. Lah iya itu. Tapi bahwa itu membantu kesembuhan loh, itu loh membantu kesembuhan itu dibandingkan dengan apa gitu. Ya mungkin tadi ya, yang bersifat subjektif. Lah iya subjektif itu. Misalnya ini orang kanker gitu ya, di hipnoterapi. Kalau mau membandingkan itu gini loh. Orang yang dengan kanker ya, terus kemudian stadium berapa? Yang satu diterapi dengan terapi standar. Dua-duanya juga terapi standar. Yang satu dikasih hipnoterapi, yang satu tidak. Loh gitu kalau membandingkan itu ya. Ya, membandingkan itu bukan hanya itu loh. Orang itu kalau nggak percaya itu saya hipnoterapi, dia sesak napasnya hilang. Loh pembandingnya nggak ada kok gitu ya. Jadi yang kalau mau membandingkan apa hipnoterapi bisa menyembuhkan asma. Nih, asma. Yang satu asma diobati dengan pengobatan standar. Yang satu dengan obat standar juga itu ya. Yang satu di hipnoterapi, yang satu tidak gitu. Lah gitu lah orang ini nggak ada pembandingnya. Kamu terus mengklaim hasilnya kan ngawur ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih.
Memang yang ngawur-ngawur gitu yang laku gitu ya. Enggak, yang sering dilakukan sama bidan itu tadi dok, memang benar membandingkan, tapi membandingkan itu misalnya nih ibu bersalin, misalnya nih sama-sama primi gravida pertama kali melahirkan, kemudian kan dianggap kalau pertama kali melahirkan kan belum ada pengalaman gitu kan dok. Nah terus kita itu mengukur tadi rasa nyeri, yang satu di hipno, yang satu enggak tuh biasanya gitu dok, bandinginnya dari situ. Tapi memang benar tadi saya sepakat dengan yang dokter bilang, memang hipno itu bisa mempengaruhi sesuatu yang bersifat perspektif subjektif seseorang gitu kan. Tapi ya bener dong, nggak marah ke mari diabetes, nggak marah ke mari Lah iya kanker. itu. Iya Lah betul. iya, yang namanya misalnya namanya terapi gitu Iya ya. Terapi lah. Yang diterapi itu apa sih sebetulnya? Kan sakit. iya iya Kalau iya, saya kalau ngerti di betul. terapi itu, Mhm. terapi itu kan kondisi patologis, kondisi sakit diterapi. Lah pertanyaan nih, iku penyakit apa sih sing kadang mbok terapi ku lho. Ya, Ya saya gitu. paham. Saya paham nih, Nah, dokter itu penekanannya di terapi gitu kan. Sebenarnya mungkin terapinya gitu. iya iya iya, I know, I Ya, know. Kalau misalnya nih, Dok, saya nih bidan hypnobirthing misalnya terkait dengan persalinan itu boleh kan ya? loh, Tawar. apapun yang kamu lakukan itu boleh saja. Gitu. Hmm, Tapi kamu tidak bisa mengklaim segala sesuatu yang belum iya, terbukti secara ilmiah. betul. Gitu. Ya, Setuju, sepakat. Iya, bahwa betul. kamu mengobati atau melakukan pasienmu dengan hipnoan Mhm. dan kamu mendapatkan hasilnya, itu kan belum dibandingkan dengan orang yang lain gitu. Iya, iya. Sekarang begini, kalau ada 100 orang Hmm. dilakukan tindakan yang sama dengan kamu, yang Hmm. merasakan manfaatnya berapa, Hmm. itu pun belum ada Hmm. gitu. Ya, Ya, skupnya masih itu kecil, pun belum Dok. ada. Loh, lah Iya, iya. iya. Dan itu tidak bisa diklaim sebagai bermanfaat gitu. Kalau dan misalnya kamu melihat tuh 100 orang itu, Mhm. 100 orang dibandingkan dengan 100 orang yang lain yang tidak dilakukan. Kamu bandingkan. Mhm. Perbedaannya 15%. Loh itu ya kebetulan aja dan itu. Loh iya toh ya, cuma perbedaannya 15% Iya, gitu iya. ya. lima Nanti belas persen sama lah, sama dengan orang misalnya selama ini semedi, aku nggak ngomong meditasi ya, banyak yang tersinggung nanti ini. Ya, semedi itu ya, semedi itu bisa menghasilkan ketenangan gitu. Hmm. Padahal ternyata dari 1 juta orang yang semedi, yang mendapat ketenangan cuma 5 biji itu. Ya sing ra Ini bukan ditagih, berarti sing ra ditagih utang, sing ora duwe lah, cicilan. lah artinya loh itu tidak hanya itu. Iya, iya. Di sana loh, di mana di Tibet sana loh, Hmm. ada ribuan yang namanya pendeta Iya, itu setiap hari semedi itu ya itu. iya. Terus hanya beberapa gelintir yang mencapai yang namanya ketenangan. Loh, kalau dari 1.000 orang cuma 5 biji yang mencapai ketenangan. Nah ini teknik yang jelek lah gitu. Oke, Teknik yang oke. bagus kalau 1.000 orang semedi, Hmm. 900 mendapatkan ketenangan. Loh itu teknik yang bagus itu. Hmm. Ya gitu. Sama lah kalau kamu ikut MLM itu, ya MLM Ya. itu. MLM itu kan dikasih tahu, orang yang sukses itu adalah 2%. Ya termasuk bisnismu nanti yang ya harusnya kalau itu angka angka apa namanya statistik ya termasuk di bisnismu. Bisnismu nanti ya cuma 2% yang berhasil gitu. Hmm. Tetapi orang ikut ya, kita harus menjadi 2%. Loh, itu loh statistik kok diakali gitu ya. Sama, itu sama dengan hal-hal yang semacam Hmm. ini. Bahwa yang namanya, nih, aku hanya mengatakan dokter itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak terbukti secara ilmiah. Gitu. Ya, lek kudu dokter gak apa-apa dan Yo itu. bidan yo ora Ya, oleh to. loh, Bidan perawat yo ora oleh. karena di dokter itu ada sumpahnya. Saya akan memberikan pengobatan dan saya akan memberikan penjelasan dan pengobatan yang sesuai dengan keilmuan saya Iya, gitu. iya. Loh, itu loh gitu ya gitu. Loh, dan kalau kamu bukan dokter kamu enggak apa-apa sih dan gitu. Karena tugasmu itu saja tidak mendiagnosa dan Iya, tidak memberikan terapi, betul. bukan gitu ya.
Iya. Yang mendiagnosa dan memberikan terapi itu Dokter. tugasnya dokter. Bidan dan perawat itu tidak. Sharing Gitu ya. aja. Jadi apa namanya, wilayahmu lebih luas daripada wilayah dokter kalau untuk berimprovisasi aneh-aneh gitu loh ya itu. Oleh Nah, berarti ya. boleh, Dimaklumi berarti. boleh, boleh, tidak dilarang. Itu tidak melanggar, tidak ada yang kamu langgar. Tapi kalau dokter hipnoan itu dokter yang sudah melanggar sumpahnya sendiri. Gitu. Loh, itu tidak sesuai dengan ilmu kedokteran gitu, gitu. Ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih ya gitu ya. Biasalah ya orang melanggar sumpah gitu ya. Biasa gitu. Biasa itu melanggar sumpah. Gitu ya. Jadi balik lagi ke yang namanya tadi apa namanya efek placebo. Efek placebo itu adalah efek yang keluar itu ya dari pengobatan yang sebetulnya tidak ada bahan aktifnya yang sesuai. Gitu. Misalnya ini ya, yang sesuai misalnya kamu demam, kamu nyeri, gitu ya, minum antibiotik, terus nyerimu hilang. Itu bukan karena antibiotiknya dan gitu, ya karena antibiotik tidak mempunyai bahan aktif untuk menghilangkan nyeri, gitu. Ya, ya gitu. Itu tidak ada. Atau kamu misalnya minum antibiotik terus mumetmu itu hilang, kamu pusing gitu ya. Minum antibiotik terus pusingmu itu hilang gitu. Antibiotik tidak untuk obat anti vertigo gitu. Ya. Jadi efek yang kamu rasakan tadi adalah efek placebo dari obat ini yang bisa karena memang terjadi perubahan hormonal, perubahan neurotransmitter di otak. Bisa karena kebetulan, loh gitu ya. Bisa karena kebetulan, bisa karena tersugesti karena sehingga kayak obat mbahmu misalnya. Ini yang disebut obat placebo. Tetapi orang tidak boleh memberikan obat dengan dokter ya, tidak boleh memberikan obat dengan harapan akan muncul efek placebo. Itu tidak boleh gitu. Tidak boleh gitu. Nah, nyeri itu bisa berkurang gitu. Bisa berkurang dengan obat-obatan yang memberikan efek placebo tadi. Misalnya tadi itu antibiotik gitu. Larang gitu ya. Larang amoksil gitu ya. Smartline Bicem gitu ya. Itu amoksil itu adalah brand name orinya amoksisilin, amoksil. Lu larang memang Smithkline Bicem itu. Lu ibu gue dan ya tak tukokno sing liyane ku gak gelem jarene palsu. Ngawur ibu gue. Ngerti ya, milih hak larang. Loh iya. Ibu gue dan ya. Ibuku itu pertama kali ampicillin keluar itu namanya penbritin. Mahal penbritin itu. Mahal. Nah, waktu aku sudah di kedokteran itu. Karena aku ngerti ya apa ampicillin. Tak tukokno lah merek ampicillin yang lain yang dia wonge delok iki. Lho iki apa iki? Ampicillin mah iki padha ambek anu. Iki palsu iki lho, kok palsu? Isine padha mah gitu. Tapi beneran. Itu betul-betul ndak ngefek. Jadi dia itu minum itu tetap panas, tetap wes lah gitu ya. Diganti penbritin iki lho. Langsung ya. Panasnya berkurang nyerine unjane wong iki yo. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana, Dok? Padahal kan kandungannya sama. Placebo efek yang berkurang kan keluhan-keluhannya. Sugestinya ya, karena keluhannya hilang, infeksinya belum hilang dan baru minum 2, masa iya gitu. Staphylococcus aureus di tenggorokan gara-gara minum penbritin langsung mati kan ya enggak gitu. Kan enggak gitu. Keluhannya aja. Keluhan. Jadi penbritin itu bagi ibuku itu memberikan efek placebo gitu. Efek placebo, tapi ya belum sembuh tapi itu memberikan efek placebo gitu. Bayangin aja minum penbritin langsung aduh
wis Kenaan. gak loro. Lho ya apa gak mungkin lah ya gitu. Tapi ya itulah itu yang namanya efek placebo gitu. Sama kayak misalnya saya lagi pusing gitu dok, kalau meneh tanggal tua terus ngerti gitu terus kayak duit sak gepok ya langsung mari pusing ya dok. Lho lah iku Placebo. jane iku beneran. Iku iku dan itu sebetulnya bukan efek placebo enggak diuntal dan iku iku masuk duwe mbok untal dan yo enggak lah ya gitu. Itu duit kan nggak mbok untal. Itu yang namanya duit itu ya. Kalau kita dapat apa namanya dapat duit banyak ya emosi kita emosi jadi senang kan itu. Dan senang itu harapan senang itu bisa menyaksikan. Ini aku cerita ada hal aku mendadak ingat Richard Nixon. Richard Nixon presiden Amerika ya, presiden Amerika. Amerika itu. Richard Nixon tahun 60-an, tahun akhir 60-an itu Richard Nixon itu membaca majalah Time gitu ya, majalah Time ya. Eh, apa namanya majalah Time yang di halaman depan majalah Time itu ada gambarnya orang Cina RRC waktu itu dioperasi kraniotomi dibuka kepalanya tapi orangnya sadar gitu ya. Orangnya sadar sambil baca bukunya mau cetung gitu ya. Bukunya mau cetung gitu. Di majalah Time gitu. Waktu itu yang namanya Cina itu adalah negara tirai bambu lah, nggak bisa orang masuk sana. Tapi karena sama Cina itu sama-sama pemenang Perang Dunia Kedua gitu ya. Richard Nixon itu mengirim 1.000 orang lebih gitu ya. 1.000 orang lebih dikirim ke Cina untuk meneliti itu. Itu apa itu? Nah, karena di majalah Time itu disebutkan yang namanya ini orang ini dioperasi sambil melek gini itu dia tidak merasakan apa-apa karena dilakukan dengan tusuk jarum, cenciu itu. Cenciu itu. Nah, Richard Nixon itu adalah presiden yang seringan apa namanya terprovokasi untuk bidang-bidang kesehatan itu. Termasuk dia menghentikan proyek Apollo dan duitnya proyek Apollo itu disalurkan untuk mengatasi kanker gitu ya itu. Apollo itu yang menghentikan itu Richard Nixon itu. Nah, Richard Nixon itu mengirim 1.000 orang lebih ke Cina untuk meneliti sebetulnya tusuk jarum itu apa gitu. Mereka diberi waktu 5 tahun untuk meriset cenciu itu apa itu, tusuk jarum itu apa. Tapi ternyata nggak pakai lama dan 3 bulan selesai penelitiannya gitu. Kenapa? 3 bulan selesai gitu. Yang pertama gitu. Begitu mereka mendarat di Cina itu mereka tanya, di rumah sakit mana yang operasi tanpa bius hanya menggunakan tusuk jarum? Orang Cina jawab, lu nggak ada. Orang Cina kan jawab, lu nggak ada. Loh, ini loh ada di majalah Time. Lah, nggak ada di sini gitu. Nggak ada. Jadi ya film-film kayak itu hanya di film kayak filmnya Wong Fei Hung gitu ya. Ditusuk jarum terus diapa-apain dia nggak merasa nyeri itu di film-film itu. Loh, ini geblek banget itu. Jadi pertama datang mereka mencari mana rumah sakit yang mengoperasi obat biusnya dengan tusuk jarum. Loh, enggak ada gitu. Enggak ada gitu. Wah, ngakak ini. Aku baca laporannya itu pengen ketawa 3 bulan gitu. Terus mereka juga melihat bahwa orang-orang yang diakupuntur itu mereka merasa membaik. Mereka merasa membaik tapi parameter-parameter sakitnya tetap itu ya. Misalkan gagal ginjal ya ginjalnya tidak pernah membaik itu. Sakit liver ya livernya tidak pernah membaik tapi dia merasakan lebih nyaman gitu ya mati dan tapi ya rasa lebih nyaman titik gitu itu yang yang jadi yang jadi yang jadi penelitian akhirnya kesimpulannya timnya Richard Nixon itu ya yang namanya tusuk jarum atau cenci itu semacam hipnotis itu. Lah ya poda mbek kondan itu. Semacam hipnotis. Jadi
Itu aku lihat laporannya itu aku tunggu yuk lihat itu yo. Wong-wong itu ya, tapi ya bagaimanapun juga itu mereka meneliti dengan serius itu. Meneliti dengan serius itu ya. Memang benar itu. Jadi dia melihat parameter-parameter sakit, parameter-parameter sakitnya itu emang nggak berubah gitu. Nah, Hmm. dari situ, dari penelitian Richard Nixon ini juga yang membuat tank ya, Deng Hmm. Xiaoping itu ya, Deng Xiaoping itu terus kemudian Deng Xiaoping itu hebat, dia tidak lantas terus kemudian waduh mengubah sistem kurikulum pendidikan tidak gitu, pendidikan kedokteran tidak gitu. Deng Xiaoping itu akhirnya membuka dua fakultas kedokteran, kedokteran Cina tradisional dengan kedokteran modern gitu. Hmm. Deng Xiaoping masing-masing tidak boleh saling ganggu. Ada dua rumah sakit, yang satu rumah sakit apa namanya TCM, Traditional Chinese Medicine, yang satu adalah Modern. rumah sakit kedokteran modern gitu. Tidak boleh saling ganggu. Hmm. Wah, nggak pakai lama. 10 tahun kemudian tidak ada orang Cina yang datang ke TCM, nggak ada gitu. Karena nggak sembuh gitu ya. Yang datang yang ke dokter modern. Jadi kalau di rumah sakit TCM itu sekarang kalau yang sampai sekarang masih ada. Kamu coba ke Beijing sana. Hmm. TCM itu masih ada gitu. Nah, orang-orang Cina, orang-orang RRC-nya datang ke rumah sakit modern. Lah, ini rumah sakit ini masih ada. Ada. Pengunjung siapa? Luar Dari negeri. Indonesia, dari Malaysia, Dari Indonesia. Saya yang percaya. Kita dari doa percaya Indonesia, karo dari banyu Malaysia. donga kuwi lho, Dok. Ya nggak apa-apa, ya itu namanya Iya. jualan kok gitu ya. Namanya jualan jadi ya, yang datang itu orang-orang Indonesia, Iya, iya. orang-orang Iya, Malaysia nek gitu nek ya. nek apa Diobati piknik tuh juga ke situ, Dok. Kan nah iya ada memang gitu turnya itu diarahkan ke jadwalnya ke situ. situ. Terus dikongkon tuku, disuruh beli teh yang harganya jutaan gitu. Enggak apa tuh ya gitu ya. Ya tapi ya enggak apa-apa, itu yang namanya cerdas itu ya itu. Itu ya gitu-gitu itu adalah nah, itu yang membuat apa namanya Deng Xiaoping itu terus kemudian memutuskan itu salah satunya adalah hasil penelitian timnya Richard Nixon itu. Yang namanya Bapak Pembaharuan Cina itu sebetulnya ya itu Deng Thanks. Xiaoping itu. Deng Xiaoping itu murid langsungnya Mao Zedong yang pernah dipenjarakan oleh Mao Zedong gitu ya. Itu dan oke ya. Dok, kalau misalnya nih dok, kan saya pernah dengar nih dokter bilang tadi terkait dengan nyeri itu termasuk tanda bahwa ada jaringan pasti yang nggak beres atau yang rusak gitu kan dok. Nah, Ya ya ya. dan pernah juga dengar misalnya dia nahan, misalnya nih dia pusing terus dia tahan, bener nggak sih dok orang yang menahan rasa nyeri gitu apa namanya nggak langsung dia obatin gitu ya, itu lebih cepat tua dibandingkan orang-orang yang Ya, itu betul. iya benar bahwa nyeri, Mhm. nyeri itu adalah tanda adanya kerusakan Mhm. atau ancaman kerusakan yang terjadi di jaringan tubuh kita, gitu ya. Mhm. Ada radang di situ, gitu ya. Kalau kita radang atau nyeri itu pathway-nya banyak. Salah satunya yang terjadi inflamasi misalnya. Mhm. Inflamasi itu apa? Inflamasi yang terjadi adalah ada yang namanya asam arakidonat gitu ya. Asam arakidonat itu ada 4 derivatnya dia muncul tuh ya. Siklooksigenase 1, siklooksigenase 2, terus kemudian ada serotonin, ada lagi terus kemudian albumin. Itu yang jadi dari apa? Dari asam arakidonat itu. Mhm. Nah, makanya kalau kemudian nyerinya itu karena siklooksigenase 1 gitu. Obat-obatnya adalah anti siklooksigenase 1 gitu ya. Misalnya seperti asam apa namanya natrium diklofenak gitu, Mhm. gitu ya. Itu adalah anti siklooksigenase 1 gitu. Nah, itu adalah salah satu jalur nyeri, tapi jalur nyeri tidak hanya satu Mhm. gitu ya. Jalur nyeri yang melibatkan kalsium juga ada gitu Mhm. ya. Itu banyak gitu. Jadi jalur nyeri itu tidak hanya satu.
Meski ya di tingkat seluler itu tidak satu. Nah, bahwa nyeri itu menandakan ada ancaman kerusakan atau bahkan kerusakan itu sudah jelas gitu. Sehingga kalau nyeri itu persisten tetap ada, berarti tubuh kita mengalami kerusakan. Karena tubuh kita mengalami kerusakan, jaringan kita mengalami kerusakan, jaringan kita membelah dengan lebih cepat. Gitu ya. Lebih cepat ya. Misalnya manusia ini rata-rata dalam hidupnya antara 50 sampai 55 kali pembelahan. Setelah itu sudahlah nggak ada harapan gitu ya. 55. Kalau katakan aja 50. Nah, optimalnya sel kita itu membelah adalah 2 tahun 7 bulan satu kali gitu ya. Satu kali itu 2 tahun 7 bulan. Nah, kalau 50 pembelahan itu membelah 2 tahun 7 bulan, berarti usia efektif atau usia optimal manusia itu sekitar 130 sampai 140 tahun. Ya, itu. Dengan catatan optimal membelah 2 tahun 7 bulan sekali gitu. Nah, tapi kalau yang namanya radang, infeksi itu ya, itu memberikan yang namanya sel kita membelah lebih cepat. Ya, jadi tadi berarti kalau kamu menahan sakit, berarti ya proses patologis kamu biarkan gitu. Kamu jadi lebih tua. Kenapa? Selmu membelah lebih cepat. Gitu. Ya, jadi memang jangan tiru-tiru Rambo. Rambo itu di film gitu ya. Dilatih untuk mengabaikan rasa nyeri geblek ae. Nyeri itu adalah ada tanda-tanda bahwa tubuh kita mengalami ancaman kerusakan atau kerusakan. Enggak boleh dibiarkan gitu ya, yang jadi kalau misalnya nih dok pusing, ini kebetulan sering banget nih suami saya sampai sedia Panadol merah itu loh dok, yang ekstra yang merah. Itu setiap kali pusing tuh langsung minum itu. Jadi kalau misalnya yang pakai yang Panadol biru manjur gitu dok. Jadi pasti nyarinya yang merah gitu. Itu nggak bahaya? Nggak bahaya kah? Ya enggak bahaya, enggak gitu. Asalkan sudah dipastikan bahwa keluhan-keluhan nyeri itu tidak dikarenakan hal-hal yang serius, misalnya tidak ada tumor, tidak ada gangguan pembuluh darah di otak, gitu ya itu. Misalnya pusing kalau tanggal selawe, soalnya mau jalui terus misalnya gitu. Selawe ya, aku gajian. Apalah. Selawe aku gajian dok. Jarene Mas Ical mau bengi kan aku kemarin salah hari kan. Kata Mas Ical mau urung gajian gitu. Lho Mas yo gini lho, Mas lo kon gajian niku lek bojomu lak mbok jaluke yo ngelu ndase ngono. Iya. Ayo. Tapi mari yo kuwi weruh gepokan duit ya langsung mari. Lah iya. Gitu ya, gitu. Jadi ya sekali lagi yang namanya nyeri itu subjektif. Jadi ya efek placebo itu bisa muncul. Tapi efek placebo itu sekali lagi efek placebo itu efek manfaat yang dirasakan pada penderita yang mengkonsumsi obat kosong. Obat kosong dalam artian tidak ada bahan aktifnya gitu. Jadi misalnya keponari gitu ya. Misalnya keponari gitu ya. Keponari. Apakah apakah ponari itu menghasilkan placebo efek gitu? Loh, ya belum diteliti kalau misalnya gini ya, nyeri pinggang itu. Nyeri pinggang itu tidak diapa-apakan, ya 75 sampai 80% ya hilang dengan sendiri gitu. Itu ya. Kalau orang nyeri pinggang datang ke ponari itu, yang membaik itu 75 sampai 80%, lah berarti ya nggak ada efek placebo gitu. Kecuali yang membaik itu lebih dari itu, yang membaik yang kalau ke ponari yang membaik 90%. Jadi ada 10% lah. 10%-nya itu mungkin efek placebo gitu ya.
Jadi kita juga tidak bisa menuduh ponari itu sebagai efek placebo. Belum tentu gitu. Orang belum pernah dihitung gitu. Iya, iya, iya. Karena yang namanya nyeri pinggang itu 75 sampai 80% hilang Sembuh sendiri sendiri. gitu. Jadi kalau orang misalkan datang ke kiropraktik gitu ya, yang Hmm. puas 75%, lah emang segitu. Iya. Ya karena memang sembuh sendiri sebenarnya. Gak diapa-apa, ya waras gitu. Dok, ini kita ke pertanyaan ya, Dok. Ada yang nanya, Boleh. kalau misalnya orang stroke itu apakah orang stroke tidak bisa merasa nyeri? Pertanyaan dari Paulus_Dading. Apa stroke nggak bisa rasa nyeri? Loh ya bisa lah merasakan nyeri, cuman kadang-kadang dia nggak bisa merespon gitu ya. Hmm. Orang misalnya penderita itu misalkan tidak sadar sekalipun misalnya GCS-nya katakanlah 8. Loh dia masih bisa merespon nyeri gitu ya. Misalnya Hmm. 115 gitu, GCS 7 ya, atau Hmm. 125. Lah dia bisa merespon nyeri gitu Hmm. ya. 5 itu kan namanya 5 itu kan localizing pain gitu ya. 5 itu kalau motorik 5 itu dia bisa melokasi nyeri gitu. Di Localizing daerah dia mana? sudah bisa tahu nyerinya di mana. Berarti dia bisa merasakan nyeri Hmm. gitu. Tapi orang tidak sadar itu tidak punya perasaan menderita, wong nggak sadar gitu ya. Iya, iya Ya benar. gitu. Ya Koma iya, gitu jadi kan ya nyeri enggak? dan no, ya itu. Jadi nyeri dan menderita itu dua hal yang berbeda gitu. Hmm. Menderita lek iku mau dan lek iku patah hati iku mau. Nyerinya di mana-mana. Keiris-iris ngono, Dok. Padahal ya patah hatinya wis Iku pirang-pirang iku tahun. kan Terus iku ketemu ya nggone ngene. mangan zaman biyen ngono ya keiris-iris, Dok. Kudu nabok ae ngono ya dan ngono. Dok, Dok, ada lagi yang nanya, Dok. Apa namanya berarti kayak misalnya omega 3 itu juga bisa dianggap sebagai placebo juga, Dok, efek placebo, Dok. Gini loh. Yang namanya omega 3 itu kan bukan obat. Hmm. Itu bukan bahan obat gitu ya. Itu kalau dijual itu apa namanya? Bukan nutrisi juga itu. Ya. Itu makanan Hmm. tambahan itu. Jadi omega 3 itu bukan obat gitu. Bukan obat. Tidak ada penyakit yang disembuhkan dengan yang namanya omega 3. Enggak ada itu. Untuk stamina aja mungkin, untuk kesehatan. Enggak terbukti dan Oke. itu. Oke. Tidak terbukti itu. Jadi yang namanya ada yang bahan-bahan yang harus kita konsumsi setiap hari. Itu namanya nutrisi Ya. gitu, ya. Bahan-bahan yang harus kita konsumsi setiap hari dalam jumlah yang cukup besar. Itu yang namanya nutrisi gitu. Apa saja ya itu yang namanya karbohidrat, terus protein, terus kemudian eh, lemak, vitamin gitu. Itu memang harus kita konsumsi gitu. dalam jumlah itu. Nah, ada bahan aktif yang tidak perlu kita konsumsi kalau kita dalam keadaan sehat. Lah itu yang disebut bahan obat tadi. Gitu. Ya. Ada lagi dan kamu minum boleh, nggak kamu minum juga nggak apa-apa. Itu namanya suplemen Ya. itu. Ya itu. Suplemen tambahan itu. Omega Jadi 3 itu di sini gitu. jadi Omega mau 3 itu suplemen jadi gitu. dikonsumsi nggak dikonsumsi ya terserah gitu. Kasarannya tidak Ya, tidak. bahwa misalnya omega 3 di laboratorium terbukti memperbaiki misalkan memperbaiki Katanya misalnya untuk kecerdasan otak anak gitu, Dok. nggak terbukti lah. Gini loh, bahwa yang Jualannya loh. namanya gini, bahwa yang namanya pertumbuhan ya, Ya. pertumbuhan apa namanya pertumbuhan saraf dipengaruhi oleh
kadar omega 3 misalnya ini terbukti di laboratorium dengan pemberian omega 3 pertumbuhan saraf ini lebih bagus daripada kalau tidak diberi gitu. Tapi ya tidak langsung jumping conclusion kalau kamu minum kamu jadi pinter gitu. Ya, itu. Ya, bahwa yang namanya pertumbuhan saraf di laboratorium ya itu ya. Laboratorium atau di jaringan di jaringan hidup gitu ya. Jaringan hidup ada perbedaan bermakna pada orang yang pada jaringan yang kekurangan omega 3 dengan yang omega 3-nya dalam standar baku. Nah, tapi ya bukan lantas kamu ngambil kesimpulan bahwa orang sak dunia itu kekurangan omega 3 semua gitu. Ya. Karena yang dibandingkan tadi adalah dengan omega 3 yang memadai dengan jaringan yang kurang jaringan omega 3-nya gitu. Loh, kan tapi kita tidak bisa lantas terus ngambil kesimpulan bahwa orang sak dunia ini kita anggap aja dia kekurangan omega 3 gitu. Maka dibom omega 3 gitu. Ya. Terus jumping conclusion lagi. Wah, kalau kamu pakai omega 3, kamu otakmu jadi super. Lu kan gendeng namanya gitu itu ya gitu. Tapi ya, emang orang suka sih digitu-gituin ya gitu. Iya kan iklan Dok, iklan kan ngono jualan Lah kan iya, boleh. ya itu. Dok, ini ada yang nanya nih Dok. Ada Oke, siap. Ada yang nanya nih Dok, dari Riza Wicaksono. Kalau dokter jiwa apakah boleh melakukan terapi katarsis? Apakah efektif? Loh ya nak, gini, yang paling tahu itu adalah dokternya. Gitu ya. Katarsis itu kan curhat lah sak janing. Ya boleh-boleh saja orang curhat gitu ya. Katarsis itu pasiennya disuruh curhat. Ya memang itu dunianya psikiater dan psikolog ya gitu gitu ya. Pasiennya disuruh curhat ngomong apa gitu ya. Jadi ya sebetulnya yang kalau dokter psikiater atau psikolog itu dia itu mendengarkan orang curhat, itu dia tidak mendengarkan kontennya. Gitu. Konten itu bisa ngarang, bisa apa, dibiarin gitu. Tetapi polanya, pola kalimat, mengelambaikan, lompat-lompat atau tidak, terus gugup atau tidak, terus berulang-ulang atau tidak. Itu yang menjadi patokan dokter psikiater dan psikolog gitu. Itu kan bukan rahasia. Benar-benar yang namanya psikolog dan yang namanya psikiater itu tidak mempertimbangkan konten itu ya. Dia tidak menambahkan konten, bukan lantas lu berarti suamimu gini. Enggak bakalan kayak gitu ya. Bahwa katarsis itu adalah hal yang sudah rutin dilakukan atau sudah umum dilakukan oleh psikiater dan psikolog gitu ya gitu. Siap. Dok, ini ada yang nanya kurang 2 menit. Satu lagi dari Tribekti Astuti. Pada saat mau lahiran itu bibir sebelah kiri sampai dagu sampai sekarang 2 bulan rasanya kebas, nggak hilang-hilang. Itu gimana itu, Dok? Gimana? Jadi dia habis lahiran kira-kira 2 bulan yang lalu itu dagu sampai bibir sebelah kiri sampai dagu itu kebas, nggak hilang-hilang. Itu termasuk, itu harus diapain termasuk? Ini kalau gitu periksa ke dokter saraf dan dokter bedah saraf ya. Ya itu kalau kebas itu ada gangguan sensoris di muka itu. Seringkali itu karena gangguan pada saraf nomor 5 gitu. Saraf kranial nomor 5 atau trigeminus gitu ya. Periksa. Bisa jadi tumor, bisa jadi apalah, bisa apa ya, dia periksa. Kalau enggak ada apa-apa ya syukur ya. Ya itu radang aja gitu. Oke. Dok, kurang semenit. Aku harus akhiri gitu. Kayaknya masih seru. Nanti, Dok, nanti kita bikin ini aja ya, Dok. Nggak usah bertema. Silahkan yang mau nanya apa gitu aja ya, Dok ya. Boleh. Boleh. Ya, siap. Ya. Sehat-sehat, Dokter. Terima kasih, Matur Nuwun. Sampai jumpa lagi. Ya, selamat berlibur tahun baru, Dok. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.